bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Jan Pratama. Saya berasal dari kelas 10 fase E7. Saya akan membahas tentang sistem komputer. 1A. Komputer dan komponen penyusunnya. Komputer dan komponen penyusunnya terbagi pula menjadi dua: komponen komputer dan jenis-jenis komputer. Komponen komputer: 1. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh: mouse, prosesor, RAM, dan lain-lain. B2. Perangkat lunak software. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Jika sebuah sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras adalah otak, dan perangkat lunak adalah pikiran. Contoh: sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. 3. Pengguna atau user adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer terbagi pula menjadi beberapa jenis. 1. Mikros komputer. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan prosesor sebagai CPU atau unit prosesan utama. Contoh: ultrabox, permainan konsol, tablet, dan lain-lain. 2. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. 3. Mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun prosesan yang lebih besar. Mini komputer dipakai untuk kebutuhan pengelola informasi perusahaan skala menengah. 4. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan komputer dan biasanya digunakan untuk perusahaan besar sebagai server (peladen). Selanjutnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar yang memiliki kapasitas pengelola data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point operation per second. Menggunakan superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakan komputer dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. B. Interaksi manusia dan komputer terbagi pula menjadi 5. 1. Berbasis GUI Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk pengelola berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan buton, dan text box. 2. Antarmuka berbasis perintah (command line interface CLI).
merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal menggunakan terminal pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetik baris tertentu. 3. Melalui suara dalam kurung audio. Melalui suara dalam kurung audio antarmuka menggunakan sistem memori pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dan bentuk format audio. 4. Melalui gambar dalam kurung video antarmuka menggunakan gambar hanya digunakan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai dirinci masukan lainnya. Selain melalui perangkat pengguna dapat berinteraksi langsung kepada komputer melalui perinti masukan. Selanjutnya C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau perinti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan APK untuk berinteraksi dengan pengguna. Contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Misalnya, mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Selanjutnya D. Sistem operasi. Pengertian sistem operasi atau OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak yang menyediakan layanan umum untuk program komputer. 10 fungsi OS. 1. Menyediakan antarmuka dengan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Menyediakan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file dalam kurung copy, save, store dengan fungsi lain. 6. Menangani interupsi dan kesalahan. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Oke, sekian saja pembahasan saya tentang sistem komputer. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.